وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, mengayunkan tangan kita, hadir ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan sampai pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, setelah 2 minggu kita libur pengajian atau majelis karena satu dan lain hal yang sudah diketahui, maka malam ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsun, maqalah ke 52. Qala telah berkata Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri. Kalau yang lalu 2 minggu yang lalu sama perkataan Dhunnun al-Misri juga. Nama beliau Abul Bait, berasal dari Mesir. Beliau ini sebenarnya sufi atau orang yang melewati tangga-tangga untuk menuju kemakrifatan. Nah, itu yang masyhur di zamannya. Kenapa beliau ini menjadi sufi dan ahli makrifat? Orang itu kadang-kadang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah itu macam-macam caranya. Ada yang lewat orang lain, dinasehati, diberikan wejangan, nasihat agama, sadar, dapat hidayah. Ada yang kayak itu. Ada juga orang itu mendapat hidayah, petunjuk dari Allah lewat ujian yang berat-berat ujiannya, macam-macam. Bahkan ada juga yang lewat nikmat yang diterimanya. Jadi macam-macam. Nah, Dhunnun al-Misri ini dia mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Dalam riwayat kisah beliau itu sangat unik kisahnya. Mungkin bisa dikatakan lain pada yang lain. Jadi ketika itu beliau berangkat dari Mesir, mau keluar kota nih. Lalu di pertengahan jalan istirahat, berabah, istirahat, tidur. Lalu tiba-tiba gugur anak burung. Rupanya di bawah pohon sedene guring istirahat. Gugur anak burung. Takajud. Nah, jasidin gugur anak burung. Kada kawaa mainnya makan, kada kawaa mainnya minum, dibari mamanya gugur.
Kayak apa mamanya bawa naik ke atas, sekarang awal lagi ke sarang. Kalau sudah gugur nih pasti pertama berbahaya bagi burung, yang kedua sudah ngalih makan. Sekalinya Pak tiba-tiba keluar dari dalam tanah wadah, satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak, dihiga burung. Nah, yang terbuat dari emas ini berisi biji-bijian, yang dari peraknya berisi air banyu. Lalu anak burung ini tadi bisa makan dan minum di situ. Nah, gara-gara melihat kejadian itu, Dhunun al-Misri mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Oh, luar biasa pertolongan Allah. Berarti menunjukkan tanda kebesaran Allah itu memang betul-betul ada. Lalulah sadar, lalu kemudian menjadi ahli sufi dan ahli ma'rifat. Makanya banyak makalah, nasihat dari Dhunun al-Misri ini, diantaranya malam ini. Nah, kata beliau, al-arifu billahi ta'ala, orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat, nah, karena sini kan ahli ma'rifat. Yang 2 minggu yang lalu kan saya menyampaikan juga, atau sudah, orang ahli ma'rifat tuh kayak apa. Yang pertama jadi yang dahulu orang ahli ma'rifat tuh asirun, tertawan kenapa? Karena tertambat rasa cinta dengan Allah. Orang ma'rifat itu Jarsidin, hatinya menjadi matanya. Nah, itu Jarsidin dahulu. Apapun yang sesuatu dilihat, ditangkapnya, ditakarnya dulu dengan hatinya. Nah, kemudian Jarsidin, orang ma'rifat itu amalnya lebih banyak kepada Allah. Itu yang semalam. Nah, malam ini ujar Sidin lagi, orang ma'rifat itu wafiyun, ay bi'amdillahi ta'ala bi an adda awamirillahi ta'ala, yaitu orang yang ma'rifat yang pertama ujar Sidin adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah Allah. Itu satu. Maka bisa dilihat orang-orang yang ahli ma'rifat pasti kuncinya taat lawan Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu zakiyun, yaitu hatinya ini bersih. Hatinya ini zakiyun itu bisa dikatakan cerdik, bisa juga ai sari'un, hatinya ini bersih, cerdik, bersih, bisa merasa, pandai merasa-rasa gitu, itu hati. Yang kedua, ciri-ciri orang ma'rifat itu pandai merasa hatinya. Yang ketiga, orang yang ma'rifat itu kata beliau wa amaluhu lillahi zakiyun ay salihun zaidun fi kulli waqtin, yaitu amalnya kepada Allah itu sempurna, amalnya kepada Allah, yaitu amal solehnya selalu bertambah di setiap waktu. Ada peningkatan terus, walaupun sedikit ada. Nah, jadi 3 ujar Sidin malam ini, orang ma'rifat itu pertama dia adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Yang kedua, orang ma'rifat itu hatinya pandai merasa. Yang ketiga, orang ma'rifat itu dia amal perbuatannya, amal solehnya setiap saat bertambah. Itu cirinya. Maka bila hendak melihat orang yang menapaki tangga-tangga ma'rifat, di situ cirinya. Selalu menjalankan perintah Allah,
terutama yang wajib-wajib pasti ini sudah. Tapi bilanya cuma hanya pandai berbicara makrifat, sembahyang kada, puasa kada, nah itu jangan diupati. Maka kita ini banyak kalau menemui orang loh, bila sudah bicara tentang makrifat, bicara tentang ketuhanan, inya nang pintar pada kita. Inya yang bodoh hebat. Coba kamu pikir, Tuhan tuh kayak ini, Allah tuh kayak ini. Nama Allah alif lam lam ha tuh, wah hebat pak mau raikan. Sembahyang kada. Lain orang ahli marifat itu apa? Ahli bapander wara. Pintar bapander ya. Tapi tidak menjalankan perintah Allah. Nah, jadi melihat cirinya tuh kelihatan. Orang ahli marifat yang pertama pasti ibadah yang wajib dikerjakannya. Bahkan ditambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah lain. Itu cirinya. Yang kedua, hatinya pandai merasa. Bisa merasa-rasa, bisa menimbang-nimbang. Oh ini baguskah kada? Oh ini jelek apa kada? Itu. Ini pandai merasa. Ketika inya mau mengucapkan sesuatu, dirasanya dulu, ditakarnya dulu dengan hatinya. Kadang-kadang Allah itu menyampaikan pesan kepada kita itu lewat hati. Hati itu kawajan merasa. Pernahlah hati itu rasa kada karuan, kada nyaman. Pernah kalau. Tapi kita kada tahu kenapa bisa ada muncul tiba-tiba perasaan gitu tuh. Kenapa lah rasa kada nyaman hati. Ya kalau sekalinya pas esoknya hanya ada kabar apa, oh ini bang sekalinya. Nah itu kadang-kadang bahasa Tuhan menagur nih. Umpama hujan bermotor, sebelum itu hati rasa kada nyaman sudah. Hujan naik motor laju, kalinya tertabrak burit pickup. Asta ini bang tadi ini taguran Allah, padahal hati kada nyaman tadi itu nah. Maksudnya ya, jangan laju-laju, jangan. Tapi kita kada pandai merasa. Belum lihai lagi nih merasa-rasa. Nah, itu memang harus ada latihannya. Tangga-tangga untuk mencapai itu ada. Lalu berdasarkan pengalaman dengan isi hati yang kayak itu, oh berarti karena suatu saat kita bisa tahu, oh semalam aku pernah juana merasa kayak ini di hati, adanya gini, bisa jadi nih ada lagi nih apakah. Apalagi orang beriman, orang bertakwa kepada Allah itu firasatnya, firasat hatinya kuat. Firasat hatinya kuat. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu dengan hati. Ittaqu firasatul mu'min. Takutlah kepada firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan hati. Di mana cahaya Allah? Di hati. Dengan hati. Bila orang beriman, orang soleh, alim, bepander, ini, itu harus dicerna baik-baik, dipahami bujur-bujur, diterima. Karena bisa jadi itu berdasarkan pandangan hati sidin. Hati sidin yang diisi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jar sidin, ikan nakai jangan ini. Ini orang alim nih, pandai, jangan gitu. Karena sidin tahu memandang, tahu berdasarkan firasat sidin. Ini kada kalau guru aja, kada kalau aja. Sekalinya jujur gitu sih. Kenapa? Karena itu tadi pandangan hati sidin itu adalah berdasarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang makrifat tuh kayak itu kuat pandangan hatinya. Hatinya kuat benar, rasanya kuat benar.
Yang ketiga, wa amaluhu lillahi zakiyun, yaitu tadi adalah amal solehnya setiap waktu bertambah walaupun sedikit bertambah. Artinya ada peningkatan, kada berturun, kada sekurang-kurangnya standar, dan selalu berusaha untuk meningkatkannya lagi. Nah, itu orang ahli ma'rifat. Jadi kita ya lagi bisa-bisa merasa awak sorang, merasa diri kita nih, apakah kita sudah menapaki, menjajaki, menjalani tangga-tangga ma'rifat itu, atau kita ini memang hidup biasa saja. Nya lain juga bang, orang dengan niat tadi itu lain juga. Ya Allah, ulun hendak menjadi orang yang ahli ma'rifat. Lain tuh dengan orang yang kededal sama sekali itu. Nah, bila sudah berucap kayak itu, ya Allah, ulun hendak menjadi orang ahli ma'rifat, insya Allah akan Allah bimbing. Bisa jadi dengan hidayah tadi tuh. Yang kayak Dzunun al-Misri tadi tuh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dikirimkan Allah orang yang lain. Orang soleh kah, terdapat orang alim, terdapat lewat situ kah diajari sidin tangga-tangga ma'rifat. Bisa jadi, yang penting ada niat. Kenapa memang harus ma'rifat? Nah, ada lagi pertanyaannya, kenapa memang? Namun biasa-biasa aja Pak, terus lagi ma'rifatan. Nah, umpama dah. Ya, kan apa-apa. Yang penting kita ini menjadi hamba sadar diri dulu. Karena standar ma'rifat itu sebenarnya kenal. Ma'rifat itu kan kenal. Kenal apa? Allah Tuhan kita ciptaannya, kita hambanya. Sudah, itu standar sudah. Maka bila Allah Tuhan kita ciptaannya, umpati apa jar Tuhan kita. Tuhan sembahyang, puasa, berzakat, haji, bila sampai waktunya, bila ada rezekinya. Sudah, itu aja. Itu standar. Tapi ada yang di atas itu lagi ma'rifatnya, yaitu bujur-bujur kenal betul dengan Allah. Selain mengenali bahwa Allah itu Tuhan kita, sifat-sifatnya ini tahu. Sifat Allah kayak apa? Sifat Allah yang wajib dan yang mustahil ini tahu. Pokoknya dipelajarinya betul-betul. Kenapa? Karena ingin lebih mengenal Tuhan yang menciptakannya. Beda dengan yang kita biasa aja, ya sudah ya, aku ini ciptaan Allah, sudah. Memang bujur juga kayak itu, bagus juga, masih mending ada standar apa dasar ma'rifat tadi. Tapi alangkah baiknya kita berusaha. Bila sudah mencapai puncak ma'rifat, maka kenikmatan dunia reda lagi. Paling nikmat sudah itu. Karena disitulah sumber segala kenikmatan. Nah, kita nih kan hendak nikmat nih hidup. Ada yang merasa nikmat tuh bila makan cukup. Ada yang merasa nikmat tuh bila ada waktu istirahat guring. Ada yang merasa nikmat tuh bila duit datang terus. Ada yang merasa nikmat tuh bila tabungan banyak. Macam-macam nikmatnya Allah. Tapi nikmat yang bujur tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menapaki tangga-tangga ma'rifat. Nikmat luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki yang bagi kita itu tadi nikmat. Ini berarti sumber semua kenikmatan tadi, tempat tinggal, makan minum, duit, rezeki, sumbernya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ sumber nikmatnya. Maka orang yang menapaki tangga ma'rifat akan mendapatkan kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, situ belajar, apalagi mulai wayah ini, bagaimana ya belajarnya bagaimana. Nah, itu pesan Dzunun al-Misri malam ini
Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kada apa lagi dah. Belum tulak kalau kayaknya. Lihat jadwal kunjungannya. Jangan mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام ذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم